Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Perdandi, NPM 192 191 176 dari Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Pengertian keterampilan gerak. Pengertian keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman gerak, sifat dasar sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika mengerjakan belajar dari pengalaman. Pengertian belajar gerak adalah belajar suatu proses yang dilibatkan dan melakukan gerak dan penyaringan seleksi atau keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Adapun klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas, koordinasi, dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerakan diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan kesadaran pikiran, kebenaran tindakannya, gerak yang dilakukan. Mengklasifikasikan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. Yang kedua ada keterampilan gerak halus, yaitu fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaan melibatkan otot halus sebagai basis utama gerakan. Sebagai contoh, menggambar, mewarnai, dan menulis. Tegak sambung. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan keterampilan ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi ketiga kategori, yaitu keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Keterampilan gerak discrete yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Kedua, ada keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Ketiga, ada keterampilan gerak continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir gerakannya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan kondisi lingkungan seperti gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan gerak tertutup dan keterampilan gerak terbuka. Keterampilan gerak tertutup adalah di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri, tidak adanya faktor luar yang mengarahkan gerakan. Keterampilan gerak terbuka atau open skill adalah di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik dan akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik.
efisien. Terus ada macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama ada kecepatan reaksi, berperan dalam gerakan di mana respon gerak halus dilakukan secara mungkin atau setelah ada stimulus. Kedua ada kekuatan, yang ketiga ada ketahanan, yang keempat ada kecepatan dan fleksibilitas. Kemudian ada ketajaman indera. Yang kedua yaitu ada unsur kemampuan mental. Kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak ada yang pertama kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan kemampuan berkonsentrasi. Yang selanjutnya ada unsur emosional. Adapun unsur emosional yang terdiri dari kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Kemudian ada memiliki sikap yang positif terhadap presentasi gerak. Selanjutnya ada organisasi unsur-unsur gerakan yang terampil. Itu ada 3 macam. Yang pertama kontrol keseimbangan, yang kedua kontrol ketepatan dan waktu berbuat, yang ketiga ada kontrol muskular. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.